Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Habibul Wildan Syaifullah, NIM 220411100077. Di sini saya akan mempraktekkan di sini saya akan membuat video. Tugas disuruh untuk membuat video tentang tugas praktikum jaringan komputer modul 2 mengenai WIRSEC. Ini disusun oleh nama Ahmad Habibul dan Syaifullah, NIM 2204 akhiran 077 dari kelas 1 IF 3F. Dosen pengampu saya yaitu Bapak Dwi Kuswanto, SPD MT, nomor NIP-nya 19740212008011006. Selanjutnya asisten praktikum saya. Asisten praktikum saya yaitu Mbak Indah Pratiwi, NIM 210411100050. Pertama, kita memasuki judul dari cover ini. Memeriksa frame internet, program studi teknik informatika. Pertama yaitu topologi. Di dalam topologi itu ada 3, yaitu internet, selanjutnya default gateway, router, selanjutnya PC. Tujuan saya di sini yaitu latihan 1, memeriksa header dalam frame internet 2. Selanjutnya yaitu latihan 2, menangkap dan menganalisis frame internet dengan WIRSEC. Skenario-nya itu kayak ini. Langsung kebutuhan perangkat PC. Latihan 1, memeriksa header frame internet 2. Dalam latihan 1, Anda akan memeriksa flat header dan isi dalam suatu frame internet 2. Suatu tangkapan WIRSEC akan digunakan untuk mengetahui isi di dalam field tersebut. Langkah 1, review, deskripsi, dan panjang header internet 2. Deskripsinya preamble 8 bits, destination address 6 bits, source address 6 bits, frame type 2 bits, data 46 sampai 1500 bit. Selanjutnya VCS 4 bits. Untuk panjangnya itu adalah ini dari variable ke FCS. Untuk headernya itu biasanya ditaruh awal. Preamble 8 bits. Terus selanjutnya langkah kedua, memeriksa konfigurasi jaringan dari PC. Memeriksa konfigurasi ini biasanya itu langkah pertama itu kita membuka CMD langsung kita ketikkan ipconfig. ipconfig di dalamnya itu udah menunjukkan IP address milik kita. Ketika kita memakai laptop, terus kita menghubungkan ke jaringan WiFi, maka IP address-nya itu dari WiFi yang kita sambung. Itu kalau secara tidak manual, jadi otomatis. Ketika ipconfig doang itu cuman menampilkan tidak banyak. Tidak sama seperti ipconfig/al. Ketika kita mengetikkan tersebut, maka munculnya banyak. Terus langkah ketiga, memeriksa frame internet dalam tangkapan WIRSEC. Ya, ini bisa kalian baca sendiri ya. Terus lalu di sini internet ini kita mengecek untuk frame-nya ini itu frame 65 42 bits on WIR. Setelah itu, screen ini menyorot rincian frame untuk balasan ARP. Balasan ARP-nya itu biasanya itu kan tadi yang kita klik pertama ini broadcast. Yang kedua itu balasan ARP-nya. Balasan ARP-nya itu biasanya di bawahnya. Itu kalau ini balasan ARP-nya destination-nya itu del. Terus langkah 4, memeriksa isi header internet 2. Ini
preamble value description. Yes, ini broadcast. Nah, ini broadcastnya. Terus selanjutnya ini frame type 0x0806 data ARP FCS tidak terlihat dalam tangkapan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan. Di dalam modul ini itu ada pertanyaan yang nomor 1, apa yang penting mengenai isi dari field destination address? Kalau saya ketahui, saya cari-cari di Google dan lain-lain, itu saya mengetahui field address destination address dalam konteks jaringan biasanya mengandung alamat fisik MAC address dari perangkat tujuan yang akan menerima paket data. Ini penting karena ini membantu perangkat jaringan untuk mengarahkan paket data ke perangkat yang tepat dalam jaringan. Itu saya cari-cari, terus saya saring, oh ternyata inti sarinya dari saya cari tersebut adalah itu yang saya jelaskan tadi. Terus pertanyaan kedua, mengapa PC mengirimkan suatu broadcast ARP sebelum mengirimkan request ping yang pertama? Ini saya juga cari-cari, terus saya menemukan ini. PC mengirimkan suatu broadcast ARP address resolution protocol sebelum mengirimkan request ping pertama karena ia perlu mengetahui alamat MAC address dari perangkat tujuan untuk mengirimkan paket dengan benar. ARP digunakan untuk mencocokkan alamat IP dengan alamat MAC. Dan jika alamat MAC perangkat tujuan tidak diketahui, PC harus melakukan broadcast ARP untuk mengidentifikasinya. Pertanyaan ketiga, sebutkan MAC address dari source dalam frame pertama. Kalau ini saya menjawab ini saya jawab dengan saya cek sendiri di Wiresek saya dan saya itu menyambung wifi jaringan saya. Lah, tersebut itu muncul MAC address source-nya itu 92.2ac.20d.2f8.2e1. Terus selanjutnya nomor 4, sebutkan vendor ID UOUI dari source needs dalam balasan ARP. Kalau di modul sendiri itu tadi kan sudah saya jelaskan balasan ARP-nya itu del 50.2ft.2c8. Terus kalau di saya sendiri saya coba itu balasannya itu relation T6A DF5B. Itu kalau saya coba sendiri di Wiresek saya. Terus nomor 5, bagaimana dari MAC address yang merupakan UUI itu cara mengeceknya itu dari balasan next balasan ARP itu kan ada 6 ADF5B. Lah, ini 3 oktet pertama ini merupakan OUI. Terus selanjutnya sebutkan nomor seri NIC dari source. Seri NIC dari source ini dari source dalam frame pertama itu 3 oktet terakhir. Jadi 0DF8E1. Baik, selanjutnya kita lanjut ke untuk latihan 2. Latihan 2 ini sudah menginjak ke masalah Wiresek untuk menangkap dan menganalisis frame. Langkah pertama yaitu mengetahui IP address dari default gateway. Jadi kita harus mengecek default gateway kita masing-masing. Pertama yaitu masuk ke search, lalu ketikkan CMD, lalu muncul seperti ini.
Lalu kita ketikkan ipconfig untuk mengetik default gateway kita masing-masing. Default gateway dari komputer saya, karena saya menghubungkan jaringan WiFi saya dengan hotspot saya, jadi saya memiliki default gateway itu 192.168.133.202. Setelah kita mengetahui default gateway kita masing-masing, selanjutnya kita mulai menangkap traffic pada NICBC. Buka aplikasi Wiresek, lalu kita tunggu sebentar. Dikarenakan saya menggunakan WiFi, maka saya akan masuk ke WiFi ini. Ketika sudah ini, kita tunggu sebentar. Nah, ini traffic yang muncul ketika belum difilter. Selanjutnya kita masuk langkah ketiga, yaitu menfilter. Menggunakan filter dalam Wiresek untuk memblok visibilitas dari traffic yang tidak diinginkan. Filter ini tidak memblok capture dalam data yang tak diinginkan, hanya menyaring apa yang ingin ditampilkan pada layar. Saat ini hanya traffic ICMP yang ditampilkan. Ketika traffic ini muncul, itu belum ada filternya. Lalu untuk perintah selanjutnya tadi kita disuruh untuk menfilter menggunakan perintah ICMP. Lalu klik tanda anak panah, kita tunggu sebentar. Kenapa kok ini belum muncul? Dikarenakan saya belum mengeping default gateway saya. Selanjutnya, untuk perintah selanjutnya ini kita disuruh untuk mengping default gateway kita masing-masing. Kembali ke search, kembali ke CMD masing-masing, lalu kita ping default gateway kita masing-masing. Default gateway saya itu 192.168.133.202. Ketika sudah ada TTL-nya, maka berhasillah kita mengeping default gateway kita masing-masing. Setelah kita berhasil, kita mengecek di aplikasi Wiresek ini. Di aplikasi Wiresek ini akan muncul traffic filter yang sudah kita filter dengan menggunakan perintah ICMP. Di sini ada 3 panel. Yang pertama yaitu panel ini. Panel memunculkan traffic ini. Kedua, untuk panel ini mengecek MAC address, lalu panel ketiga ini. Setelah itu kita masuk ke langkah kelima, hentikan penangkapan traffic pada NIC. Kita disuruh untuk menghentikan, maka kita klik ini stop capturing packets. Kita klik, maka berhentilah traffic yang kita cari ini. Terus untuk langkah selanjutnya, langkah 6, periksa request echo ping pertama dalam Wiresek. Jendela utama Wiresek dibagi ke dalam 3 bagian, panel daftar paket yang sudah saya jelaskan tadi, panel paket details yang tengah, terus dan panel paket bits yang ketiga tadi. Terus jika Anda memilih interface yang tepat untuk penangkapan paket sebelumnya, Wiresek akan menampilkan informasi ICM dalam panel daftar paket Wiresek. Dalam panel daftar paket bagian atas, klik frame pertama, Anda akan melihat echo ping request di bawah judul info. Baris tersebut menjadi tersorot. Itu seperti ini. Echo pertama itu ini.
192 echo pertama, yaitu kan kita mengepinkan dari default gateway kita masing-masing. Jadi muncul pertama kali. Itu di sini itu ada itu frame, terus internet protocol, terus control message protocol. Selanjutnya itu dari gateway kita masing-masing. Terus ketika kita klik IP address kita, itu muncul ini. Nah, untuk echo pertama, karena kita ping ke default gateway kita, itu muncullah seperti ini. Destination source itu adalah MAC address. Terus selanjutnya kita periksa baris pertama dalam panel rincian paket bagian tengah. Baris ini menampilkan panjang dari frame. Panjang dari frame itu 874 bits, on-wire 592 bits. Ini panjangnya. Terus kemudian baris kedua dalam panel rincian paket menunjukkan bahwa itu merupakan frame internet MAC address. Source dan destination juga ditampilkan. Berarti MAC address-nya dari kita mengeping default gateway kita masing-masing itu ini. Source. Then terus kita cek IP kita itu kan IP kita itu memiliki IP 192.168.133.233. Kita cek MAC address-nya berapa. MAC address-nya ini tadi itu ini MAC address-nya, source Lincoln-C, destination-nya, panjang frame-nya, itu IP dari kita, IP kita. Terus ketika kita itu kita ping dari default gateway kita. Coba kita ping ke Cisco. Ke Google. Coba kita ping ke Google. Muncul semua. Sama seperti tadi, untuk IP yang didapatkan dari ping ke Google ini 216.239.38120. Kita ngecek MAC address-nya. MAC address-nya Lincoln-C sama. Lincoln-C 6A, terus destination-nya sama seperti tadi. Terus untuk sudah selesai ternyata sudah selesai. Saya praktekkan tadi. Apabila ada kekeliruan dalam penjelasan saya, mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.